Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif Lontalo dari kelas 5 BPGSD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi media dan sumber belajar, materi ke-10 tentang pembuatan media pembelajaran di SD. Oke, langsung saja. Oke, kita mulai dari unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan media pembelajaran di SD. Yang pertama ada kesederhanaan. Nah, kesederhanaan di sini berarti baik secara penampilan, kemudian secara fisik, kemudian secara visual, dan juga secara penggunaannya. Media pembelajaran yang digunakan di SD itu haruslah sederhana agar dapat memudahkan nantinya siswa menggunakannya. Kata-kata harus menggunakan huruf yang sederhana dan juga kalimat yang sederhana dan yang tidak ambigu. Kemudian ada keterpaduan. Nah, keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus yang saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dan membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Artinya di sini keterpaduan itu unsur-unsur visual atau gambar-gambar itu haruslah dia saling menyatu, tidak ada yang terlalu menonjol dan juga tidak saling tumpang tindih agar nantinya siswa itu dapat memahami visual tersebut. Selanjutnya ada penekanan, di mana konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran, hubungan perspektif warna, atau penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Artinya pokok dari pembelajaran tersebut itu diberikan penekanan berupa dibesarkan ukurannya atau diberikan warna-warna yang menunjukkan penekanan terhadap unsur tersebut. Selanjutnya ada keseimbangan, di mana bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Nah, keseimbangan yang seluruhnya simetris disebut keseimbangan formal dengan menampakkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis. Sedangkan keseimbangan informal tidak seluruh simetris yang memberi kesan dinamis dan menarik perhatian. Artinya di sini dalam membuat media pembelajaran, keseimbangan atau dalam artian ukuran-ukuran dari unsur-unsur yang ada di media pembelajaran tersebut harus tepat, harus sesuai sehingga dia akan tepat pada tempat penayangan seperti itu. Kemudian ada bentuk yang dipilih itu bentuk yang aneh dan asing, itu siswa dapat membangkitkan minat belajar siswa. Oleh karena itu pemilihan bentuk yang beragam bentuk untuk unsur visual dalam penyajian pesan perlulah diperhatikan oleh guru. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran telah beragam terdapat di sekitar kita, telah terdapat berbagai macam media pembelajaran. Karenanya dalam penggunaannya perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media tersebut, apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran, dan juga sebagainya. Kemudian ada familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih serta siswa pernah mengetahuinya. Artinya di sini media tersebut diketahui oleh siswa dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh guru atau dapat digunakan dengan baik oleh guru. Kemudian membandingkan dan menyesuaikan sejumlah media yang akan digunakan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Media pembelajaran itu terdiri dari beberapa macam sehingga perlu dibandingkan dan juga disesuaikan agar nantinya dia searah dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran ada yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Nah, contohnya di sini jika kita ingin mengharapkan siswa mampu membandingkan perpindahan kalor dengan cara konveksi, konduksi, dan radiasi. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis
Kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan, pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Nah, pembuatan media pembelajaran itu haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Artinya di sini media pembelajaran itu dia harus sesuai dengan tujuan untuk diharapkan siswa tersebut memiliki kemampuan apa seperti itu. Misalnya kemampuan untuk membaca, maka media tersebut juga harus sesuai dengan harus dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Karakteristik di sini artinya bagaimana sifat-sifat siswa atau cara siswa belajar juga harus disesuaikan dengan media tersebut. Nah, artinya media yang harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa, bukan siswa yang menyesuaikan. Oke, langkah selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran instruksional objektif dengan operasional dan khas. Nah, untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh pada saat proses belajar dilakukan. Sebagai tujuan pembelajaran, hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat kita akronimkan dalam ABCD: audience, behavior, condition, dan juga degree. Nah, audience di sini adalah sasaran atau yang dijadikan sebagai sasaran pembelajaran. Artinya di sini adalah peserta didik. Kemudian behavior adalah menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah saat pembelajaran berlangsung ataupun setelah pembelajaran berlangsung. Artinya behavior ini apa yang diharapkan tumbuh atau dapat dilakukan oleh siswa. Kemudian condition menyebutkan kondisi yang bagaimana atau di mana sasaran dapat atau siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya. Misalnya pada saat menyimak video seperti itu kan situasi atau kondisi seperti itu. Kemudian adalah degree atau menyebutkan batasan tingkat minimal yang diharapkan dapat tercapai. Kalau misalnya dia dalam RPP itu misalnya dia dapat menyebutkan nama-nama hewan karnivora dengan benar. Nah, dengan benarnya itu adalah merupakan tingkatannya. Misalnya menyebutkan nama-nama hewan karnivora, 10 nama hewan karnivora dengan benar. Nah, dengan benar itu dia merupakan degree-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat media pembelajaran. Nah, secara umum manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan antara siswa dan juga guru, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan juga lebih efisien. Tapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media pembelajaran yang lebih terperinci. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Artinya di sini kebanyakan siswa-siswa itu memiliki perspektif yang berbeda atau penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi dalam pelajaran tertentu. Menggunakan media pembelajaran, penafsiran tersebut dapat diseragamkan atau dapat disatukan. Seperti contohnya guru memberikan materi tentang konsep tentang hewan mamalia seperti itu. Kan penafsiran mamalia oleh siswa-siswa itu berbeda. Oleh karena itu dengan menggunakan media pembelajaran, penafsirannya akan menjadi lebih seragam. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan juga lebih menarik. Dengan media pembelajaran memiliki berbagai potensi dengan menampilkan gambar, terus suara, video, dan juga gerakan itu baik secara alami maupun yang secara dimanipulasi. Ini membuat materi pembelajaran itu menjadi lebih jelas dikarenakan adanya video atau gambar ataupun gerakan atau suara, dan juga menjadi lebih menarik perhatian siswa. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, jika dirancang secara baik, media pembelajaran itu dapat membantu siswa dan membantu guru dan siswa dalam melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Nah, tanpa media mungkin seorang pengajar itu, seorang guru mungkin hanya akan berkomunikasi satu arah, misalnya hanya akan berceramah seperti itu. Selanjutnya ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, seringkali keluhan seorang guru itu waktu yang digunakan untuk mengajar itu sangatlah tidak cukup dikarenakan
Jika tidak menggunakan media pembelajaran, seorang guru harus menjelaskan berulang-ulang kali mengenai suatu konsep atau suatu materi. Misalnya, jika guru menjelaskan tentang gerhana matahari. Jika tanpa menggunakan media pembelajaran, guru itu harus menjelaskan secara berulang-ulang tentang gerhana matahari. Sedangkan jika menggunakan media pembelajaran, guru cukup menampilkan secara visual bagaimana proses terjadinya gerhana matahari melalui media pembelajaran. Karenanya ini dapat memotong waktu mengajar oleh guru. Guru juga dapat menghemat tenaga dengan menyerahkan pengajaran yang sulit secara verbal itu diserahkan kepada media pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Nah, penggunaan media bukan hanya untuk membuat proses pembelajaran lebih efisien, namun juga dapat membuat peserta didik dapat menyerap informasi atau materi secara utuh dan juga secara lebih mendalam. Bila hanya dengan mendengarkan saja, kemungkinan peserta didik itu tidak akan benar-benar paham mengenai apa yang diajarkan. Tetapi jika hal itu dibarengi dengan kegiatan melihat, menyentuh, atau merasakan secara langsung menggunakan media pembelajaran, tentunya siswa akan menjadi lebih paham dan juga hasil belajarnya akan lebih meningkat. Selanjutnya, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, menggunakan media ini, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung kepada guru. Misalnya contohnya saja itu media pembelajaran jika kita menggunakan YouTube, video-video di YouTube. Siswa dapat memutar secara langsung video di YouTube kapan saja dan di mana saja asalkan dia mempunyai koneksi internet tanpa harus ketergantungan kepada guru. Kemudian media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemampuan peserta didik untuk belajar dari sumber tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada peserta didik kepada guru untuk senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Kemudian mengubah peran guru menjadi lebih ke arah yang lebih positif dan juga produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Karena guru bisa berbagi peran dengan media pembelajaran. Guru tidak perlu lagi susah-susah menjelaskan semua materi tentang pembelajaran karena dapat diserahkan kepada media pembelajaran. Dengan demikian, guru akan lebih banyak waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya, misalnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, kemudian pembentukan kepribadian, motivasi belajar, dan lain-lain. Kemudian, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Contohnya misalnya, jika materi pembelajaran yang diberikan adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti atlas atau globe atau peta, tentunya akan memudahkan peserta didik atau siswa untuk mengetahui kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Nah, sesuatu yang terjadi di ruang angkasa, kemudian sesuatu yang terjadi pada masa lampau, atau sesuatu yang tidak dapat dibawa ke dalam kelas, sesuatu yang terlalu besar atau terlalu kecil, itu dapat diatasi menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan visual dari objek tersebut ke dalam media pembelajaran. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Misalnya objek yang dipelajari itu terlalu kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh manusia, itu dapat menggunakan media pembelajaran untuk menampakkan visualnya, atau yang terlalu besar dan terlalu jauh, itu dapat kita pelajari melalui bantuan media. Demikian pula berupa proses kejadian yang sangat cepat ataupun yang sangat lambat. Itu dapat kita saksikan juga dengan jelas melalui media. Dengan cara memperlambat ataupun mempercepat kejadian tersebut. Misalnya proses terjadinya berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Itu kan prosesnya itu sangat lama sehingga itu dapat kita percepat menggunakan media pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.